Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku Iza di Learning Journal pertemuan ke-14 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di pertemuan ke-14 kali ini aku bakal bahas tentang pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel, inovasi bahasa di era digital. Nah, presentasi kali ini itu kelompok 4. Nah, kalian mau tahu nggak siapa aja nih yang maju presentasi kali ini, guys? Nah, ada teman-temanku. Yang pertama ada Farhis, yang kedua ada Fadli, yang ketiga Revi, yang keempat Rain, yang kelima ada Kak Alfa Pratama, yang ketujuh ada Ivan, yang kedelapan ada Aprilia, yang kesembilan ada Abi, dan yang terakhir ada Zahratul Jannah. Nah, kali ini presentasinya lumayan banyak ya orang-orangnya. Nah, mari kita bahas apa tadi? Ya, pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel. Nah, yang pertama kita bakal bahas tentang konsep dan karakteristik creative writing dalam non-fiksi. Nah, creative writing atau tulisan kreatif adalah sebuah pohon yang banyak cabang dan rantingnya. Nah, creative writing ini bukan tulisan yang biasa gitu ya. Nah, ini adalah tulisan yang luar biasa karena menimbulkan dayanya imajinasi, inspirasi, dan daya kritis pembacanya. Nah, imajinasi pun mampu mengusik, membuai, merangsangkan, melambungkan, menerbangkan, serta menghanyutkan, bahkan bisa jadi mengaduk-adukan perasaan si pembacanya. Inilah perbedaan terpentingnya nih antara tulisan biasa dan tulisan kreatif. Nah, menurut kritikus sastra Barbara Loisberry dalam bukunya The Art of French menyarankan 4 karakteristik konstitusi dari genre tersebut. Nah, apa aja sih ya 4 itu? Yang pertama yaitu subjek yang dapat didokumentasikan, dipilih dari dunia nyata, bukan diciptakan. Nah, dari pikiran penulis dengan ini, ia berarti bahwa topik dan peristiwa ini yang dibahas dalam teks tersebut itu dapat diverifikasikan keberadaannya di dunia nyata. Jadi bukan subjeknya yang dapat didokumentasikan tuh dipilih dari dunia nyata, bukan diciptakan gitu. Nah, yang kedua yaitu penelitian menyeluruh yang menurutnya memungkinkan penulis, yaitu kayak perspektif baru tentang subjek mereka dan juga kemungkinan mereka untuk membangun kredibilitas narasi mereka melalui referensi yang dapat diverifikasi dalam teks mereka. Nah, yang ketiga pentingnya dalam mendefinisikan genre adalah adegannya. Nah, ia menekankan pentingnya mendeskripsikan dan menghidupkan kembali konteks peristiwa yang konteks dengan gaya jurnalistik yang khas gitu, yang reportasnya objektif. Nah, yang terakhir yaitu tulisan yang bagus atau gaya prosa sastranya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang perbandingan antara creative writing dan penulisan jurnalistik yang konvensional. Nah, penulisan kreatif dan jurnalistik konvensional ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam tujuannya, pendekatannya, dan gaya penulisannya. Karena penulisan kreatif ini berfokus pada imajinasi dan ekspresi diri. Nah, memungkinkan penulis itu untuk bebas menggunakan bahasa dan gaya sesuai yang diimajinasinya seperti itu. Nah, perbandingan utamanya yang dominan diantaranya itu ada 1. Tujuan,
2 pendekatan, 3 ada gaya penulisannya, yang keempat ada penulisan kreatif yang dapat menggunakan unsur fiksi maupun non-fiksi, dan yang kelima yaitu struktur, yang keenam gaya penulisan, dan yang ketujuh terakhir yaitu waktu penyelesaiannya bagaimana. Yang selanjutnya juga ada teknik kreatif writing dalam penulisan berita dan artikel digital nih. Nah, creative writing dalam penulisan berita dan artikel ini, apalagi di media digital ini, menggabungkan elemen naratif nih dan imajinatif untuk menciptakan konten yang menarik dan yang berkesan bagi pembaca. Nah, beberapa ada teknik yang digunakan, yaitu ada 5 ya. Pertama, storytelling naratif. Nah, storytelling naratif ini seperti kita bercerita gitu. Nah, yang kedua, lead yang memikat. Jadi lead ini awalan dari sebuah kontennya gitu tuh, yang memikat menjadi pembaca atau penonton gitu ya. Melihatnya tuh tertarik, memikat, jadi tidak nonton setengah-setengah gitu ya. Yang ketiga, deskripsi yang vivid. Nah, yang keempat, dialog dan kutipan. Nah, dialog dan kutipan pun harus dipakai ya. Yang kelima yaitu struktur piramida terbalik yang fleksibel. Adapun pendekatan creative writing dari aspek gaya bahasa. Nah, pendekatan creative writing dalam penulisan berita dan artikel di media digital ini menekankan penggunaan gaya bahasa yang naratif, imajinatif, dan komunikatif untuk menarik perhatian pembaca serta membangun keterlibatan emosional pembaca. Nah, berbeda dengan gaya jurnalistik konvensional yang cenderung formal dan lugas. Nah, gaya bahasa dalam creative writing ini memberi ruang untuk penggunaan bahasa yang figuratif atau majas gitu kan, yang diksi yang khas gitu, serta struktur kalimat yang lebih bebas atau yang gaul dan estetik gitu tuh. Nah, berikut penjelasannya yaitu pertama deskripsinya sensorik, yang kedua dialognya langsung, yang keempat yaitu personalisasi, selanjutnya yaitu struktur naratif dalam penulisan berita dan artikel di media digital. Nah, dalam creative writing, struktur naratif itu digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik gitu tuh dan menggugah emosi pembaca. Nah, Naning Pranoto menekankan pentingnya membangun narasi yang kuat untuk menciptakan tulisan yang hidup dan berkesan. Nah, adapun strukturnya nih ada 5. Yang pertama, membuat judul semenarik mungkin dan mencerminkan isi kontennya. Jadi kita membuat judul itu tidak asal-asalan. Yang kedua, lead yang menarik. Bagian awal penulisan itu harus mampu menarik pembaca agar pembaca itu tidak setengah-setengah gitu membacanya. Yang ketiga, mengembangkan cerita atau bodinya dengan alur yang jelas setelah menarik perhatian penulis dengan leadnya. Nah, penulisan pun harus mengembangkan cerita dengan alur yang logis dan kohesif. Nah, yang keempat yaitu ada klimaks. Klimaks ini yang mengesankan bagian puncak dari narasi harus memberikan dampak emosional yang kuat. Dan yang terakhir yaitu penutup yang memuaskan akhir tulisan dengan kesimpulan yang memberikan pemahaman nih, kesan yang mendalam. Jadi pas penutupan ini kita memberikan kesimpulan yang dimana memberikan pemahaman kepada pembaca. Nah, kita udah banyak nih bahas tentang creative writing. Nah, gimana sih langkah-langkah menyusun creative writing itu? Nah, yang pertama yaitu tadi menentukan ide tulisan. Kita mengeluarkan ide kita dulu nih. Yang kedua, riset tema tulisan kita. Yang ketiga, menentukan strukturnya bagaimana. Yang keempat, baru memulai menulis seperti itu. Nah, tadi kita udah banyak yang bahas tentang apa aja perbedaan creative writing sama tulisan jurnalistik gitu ya. Nah, terus kesimpulannya, creative writing ini berarti sebuah seni yang mengekspresikan ide, cerita, atau informasi dengan gaya imajinatif dan menarik.
Nah, pendekatan ini tidak hanya memperkaya tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi seperti berita dan artikel, tetapi juga membangun koneksi emosional dengan pembaca. Nah, kunci keberhasilan terletak pada keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan disiplinnya struktur serta kemampuan menghibur pembacanya. Jadi pengalaman yang memikat pembaca seperti itu. Tadi aku udah jelasin apa itu pendekatan creative writing ya dalam penulisan berita dan artikel, dan gimana langkah-langkahnya, apa perbedaannya sama penulisan jurnalistik, gimana kalau non fiksi dan fiksi gitu ya, berita dan artikel, gimana langkah-langkahnya juga. Nah, mungkin itu aja ya. Pokoknya creative writing ini sebuah seni yang mengekspresikan ide cerita atau informasi dengan gaya imajinatif si penulisnya agar pembaca ini dapat menarik dalam membaca sebuah creative writing tersebut. Nah, mungkin sekian dari aku, Iza. Sampai jumpa, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.